Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 TIA akan memaparkan hasil proyek akhir berdasarkan soal, yaitu proyek ini berarti merancang jaringan kantor pusat dan 2 kantor cabang, yaitu Panem dan Marpoyan, dengan sistem VLAN dan pengalamatan IP yang terstruktur. Sebelum itu, perkenalkan, saya Kak Haifa Yosmi akan menjelaskan rancangan topologi dan perencanaan IP di sini. Pertama, kita butuh 3 unit router, yaitu untuk kantor pusat, cabang Panem, dan cabang Marpoyan. Kedua, idealnya kita gunakan seri 2811 atau 2901 karena sudah memiliki port fast Ethernet secara default dan mendukung modularitas untuk pemasangan serial interface. Kedua, yaitu untuk switchnya kita pakai 3 unit switch layer 2 atau yang 2960, masing-masing 1 setiap lokasi. Ketiga itu PC, totalnya ada 12 unit dengan 4 PC per kantor, yaitu 2 untuk admin dan 2 untuk keuangan. Yang keempat itu kabel yang digunakan ada straight through kabel untuk koneksi LAN, yaitu antara PC ke switch dan switch ke router, serta kabel serial dengan router pusat yang menjadi sisi DCE yang agak bisa mengkokret netik, dan router cabang menjadi DTE. Oke, sekian dari saya. Untuk konfigurasi router dan switch akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyati. Di sini saya akan melanjutkan mengenai konfigurasi router dan konfigurasi switch. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari konfigurasi jaringan, yaitu router. Router ini adalah komponen utama yang menghubungkan semua jaringan, baik antara VLAN maupun antar kantor. Untuk router pusat, kita menggunakan subinterface pada port fast Ethernet 0/0 yang kita bagi berdasarkan VLAN. Contohnya FA 0/0.10 untuk VLAN 10, yaitu Departemen Admin. Selanjutnya FA 0/0.20 untuk VLAN 20, yaitu Keuangan. Masing-masing subinterface kita beri IP address yang berfungsi sebagai default gateway untuk PC di VLAN tersebut. Lalu pada port serial kita atur IP address-nya dan tambahkan perintah cloud rate karena router pusat bertindak sebagai DCE atau penyediaan clock. Sementara itu, router di Panem dan Marpoyan dikonfigurasi dengan cara yang sama, tapi karena mereka adalah DTE, mereka tidak butuh perintah cloud rate, hanya cukup atur IP address-nya saja. Setelah itu, kita lakukan routing statis karena jaringan ini tidak terlalu besar, cukup menggunakan static routing. Contohnya, router pusat perlu tahu bagaimana menjangkau jaringan admin dan keuangan di kedua cabang. Sebaliknya, router Panem dan Marpoyan juga harus tahu cara menjangkau jaringan di pusat maupun cabang lainnya. Dengan static routing ini, setiap router diberitahu secara manual kemana harus meneruskan paket datanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi switch. Langkah pertama adalah membuat VLAN 10 dan VLAN 20 menggunakan perintah VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah itu, kita atur port switch yang terhubung ke VC agar menjadi akses port, lalu kita tetapkan ke VLAN yang sesuai. Misalnya, port untuk PC admin masuk ke VLAN 10 dan port untuk visi keuangan masuk ke VLAN 20. Kemudian port yang terhubung ke router kita ubah menjadi trunk port. Trunk port ini berfungsi untuk membawa lalu lintas dari semua VLAN menuju router, sehingga proses interval routing bisa berjalan. Baiklah, sekian dari saya. Materi konfigurasi visi dan testing akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nora Alisa, dan saya akan menjelaskan bagian terakhir dari konfigurasi jaringan ini, yaitu tahapan konfigurasi pada PC, proses pengujian konektivitas, serta penutup dari presentasi kami. Baiklah, mari kita mulai. Jadi di sini, kita akan mengacu pada bagian konfigurasi PC, terutama pada bagian testing. Nah, ini merupakan konfigurasi IP pada PC dan melakukan pengujian konektivitas. Jadi, setiap PC itu harus dikonfigurasi dengan yang pertama ada yang namanya IP address, yang kedua ada yang namanya subnet mask, lalu yang ketiga ada yang namanya default gateway. Nah, semuanya itu harus disesuaikan dengan VLAN dan subnet yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, untuk pengujian, kita akan menggunakan perintah ping, dan pengujiannya ada 3 tahap. Yang pertama, ada pengujian lokal. Jadi, PC akan ping ke default gateway-nya masing-masing. Lalu,
PC juga akan ping ke PC lain di VLAN yang berbeda, namun perlu digarisbawahi bahwa VLAN yang berbeda ini namun masih dalam satu kantor. Kemudian, hal ini itu untuk memastikan bahwa konfigurasi IP dan VLAN-nya sudah benar. Selanjutnya, ada pengujian antar router. Ping dari router ke router lainnya melalui koneksi serial. Hal ini untuk memastikan bahwa koneksi WAN antar kantor sudah aktif. Lalu yang terakhir, ada pengujian antar cabang. Contohnya, misalnya di PC admin di kantor pusat akan ping ke PC admin di kantor cabang Panam. Atau boleh juga PC keuangan di cabang Panam akan ping ke PC keuangan yang ada di cabang Marpoyan. Nah, kalau semuanya sudah berhasil, berarti VLAN dan routingnya sudah berjalan dengan baik. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya untuk menutup sesi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya atas penjelasan yang sangat jelas dan terstruktur. Perkenalkan, nama saya Safrin Nada Ramdhani. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan sekaligus penutupan dari presentasi kami kali ini. Nah, sebelumnya dari perencanaan IP address, konfigurasi perangkat jaringan, hingga pengujian konektivitas, kita bisa melihat bagaimana jaringan multi-cabang dapat dibangun dengan pendekatan VLAN dan static routing yang sederhana, namun efektif. Nah, harapan dari kami semua, proyek ini bisa memberikan gambaran nyata tentang praktik konfigurasi jaringan, baik secara teknis maupun logis, khususnya dalam membangun segmentasi dan efisiensi antar departemen di lingkungan organisasi yang memiliki lebih dari satu lokasi. Nah, kami juga menyadari bahwa masih banyak aspek yang bisa dikembangkan dalam proyek kali ini, seperti penerapan dynamic routing, penambahan fitur keamanan maupun redundansi. Namun sebagai fondasi dasar, kami percaya proyek ini bisa menjadi pijakan kuat dalam memahami konsep jaringan LAN, WAN, dan VLAN secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.